TBK mungkin atau di perkuliahan lain di semester ini. Absensinya sudah saya share. Silakan bisa diakses sampai jam 10.15. Bagi yang terlambat nanti saya share ulang kode presensinya sebelum jam 10.15. Saya lihat di presensi mestinya mahasiswanya 50 ya. 50 mahasiswa, sekarang baru 44 yang hadir. Oke, mungkin saya tidak perlu perkenalan lagi karena teman-teman sudah tahu lah mestinya ya. Saya share langsung materi yang disampaikan pada hari ini. Oke, semester ini cukup banyak kelas statistika rekayasa dengan dosen yang berbeda. Di kelas yang lain sepertinya ya diajar oleh Pak Dinar dan juga Pak Dimas ya, dan di kelas statistika rekayasa A ini saya sebagai pengabunya. Mudah-mudahan materinya tidak berbeda jauh, karena mestinya ini juga saya ambil dari materi yang disampaikan oleh Pak Dimas di semester sebelumnya dan juga di Pak Dinar di semester sebelumnya. Jadi apa yang kalian dapat dari kelas ini dan di kelas yang lain mestinya sama gitu. Hanya penyampaiannya saja mungkin yang berbeda, tapi kalau dari segi materi mestinya sama. Oke, di awal ini seperti sebelum kita mulai materi, mungkin yang sudah mengikuti kelas saya di kelas yang lain di kemarin di mekanika fluida mungkin yang beberapa ada yang ngambil atau di semester sebelumnya sudah paham mengenai kesepakatan perkuliahan yang saya ajukan dan perlu kita sepakati bersama begitu. Tapi ada beberapa adjustment karena saya melihat perkuliahan online selama 1,5 tahun ini ada beberapa kekurangan gitu ya, ada beberapa kekurangan. Mahasiswa wali saya juga saya minta kira-kira apa masukan dan juga kekurangan dan kelebihan dari kuliah online ini begitu. Selain dari pemahaman yang mungkin agak menurun ya kalau disampaikan dari segi online, juga ada beberapa hal yang lain. Terutama salah satunya adalah dari segi interaksi ke mahasiswa ke dosen, dosen ke mahasiswa, terus teman siswa ke siswa yang lain itu menjadi terbatas begitu ya, sehingga beberapa adjustment saya berikan untuk kita sepakati bersama agar harapannya perkuliahan di semester ini menjadi lebih baik lah, meskipun dengan kondisi yang sebenarnya tidak lebih baik juga ya dari semester kemarin ya. Oke, yang pertama ini untuk absensi saya minta 15 menit di awal saja, jadi kalian fokus nanti menerima materi di 15 menit selanjutnya begitu. Jadi di awal perkuliahan absensi hanya bisa diakses 15 menit di awal. Jadi pastikan sudah mengisi absen dulu, baru nanti kalian sudah nggak ada tanggungan lagi untuk presensi gitu. Selebihnya bisa mengikuti materi dengan baik. Kalau memang ada yang terlewat, silakan hubungin saya secara pribadi di hari yang sama ya, kalau bisa gitu. Kalau memang terlambat, misalkan lupa atau ada kesalahan dalam presensi, di hari yang sama segera menghubungi saya biar saya bisa adjust presensinya. Jadi di akhir sesuai dengan peraturan akademik ITS bahwa minimal 80% kehadiran dari seluruh pertemuan kita di dalam satu semester. Kalau kurang dari itu sudah langsung otomatis mendapatkan nilai E gitu ya. Meskipun kalian mengikuti 4 kali evaluasi. Oke. Kemudian yang kedua, setelah 15 menit saya akan kunci Zoom-nya sehingga tidak ada mahasiswa yang keluar masuk begitu, sehingga saya tidak klik-klik untuk admit mahasiswa yang masuk ke Zoom. Jadi lebih kondusif lah harapannya perkuliahannya. Kemudian di awal perkuliahan tolong dinyalakan dulu videonya karena
biar saya paham bahwa kalian sudah siap menerima materi begitu. Kalau di tengah-tengah perkuliahan mau dimatikan boleh dipersilakan, tapi di awal perkuliahan tolong dinyalakan dulu agar sekilas saya bisa tahu dulu lah kalian sudah siap menerima materi atau tidak, kemudian sudah hadir di depan laptop apa enggak gitu. Setelahnya kalau supaya lebih santai menerima materinya boleh dimatikan. Kemudian yang keempat, pastikan juga tugas dan juga lembar jawaban yang nanti disubmit di assignment di MyTS Classroom ini sudah benar-benar tersubmit dengan baik. Karena pengalaman dari beberapa perkuliahan online ini, mahasiswa kadang tidak mengumpulkan bukan karena tidak mengerjakan gitu, tapi error ketika uploading sehingga tidak tersimpan seperti itu. Jadi tolong dipastikan bahwa tugasnya dikumpulkan tepat waktu dan juga tersimpan di MyTS Classroom. Agar nanti saya nggak nyari-nyari gitu ya. Di akhir semester loh kok ini kosong nilainya, apakah benar tidak mengumpulkan atau ada kesalahan dalam submit. Kemudian silakan bertanya apabila ada yang mau ditanyakan di dalam perkuliahan, feel free, tidak ada pertanyaan yang salah. Semua pertanyaan layak untuk disampaikan gitu. Jadi kalau tidak mengerti pun, misalkan menurut kalian ini pertanyaannya kayaknya terlalu menunjukkan kalau nggak bisa gitu, atau ini kayaknya nggak layak untuk ditanyakan gitu, nggak usah takut untuk ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau merasa tidak nyaman ditanyakan di kelas seperti ini, boleh WA ke saya, tapi di jam-jam yang memang uh, masih sopan untuk kita menghubungi orang lain gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan malam-malam lagi belajar, kemudian ingat, oh ini apa ya, saya lupa begitu, atau ada hal yang ingin saya tanyakan, ya disimpan dulu besok pagi atau siang atau sorenya itu bisa ditanyakan. Gitu. Jadi ada etika lah ya dalam kita menghubungi orang lain. Oke, kemudian itu saja mungkin di awal sedikit penyesuaian dari perkuliahan kita sebelumnya ya. Kalau sebelumnya saya persilahkan untuk absen di sepanjang kelas gitu, dan sekarang 15 menit awal. Kemudian saya tidak mewajibkan untuk mengaktifkan kamera di perkuliahan sebelumnya. Nah, di sini saya adjust sedikit, tolong dinyalakan di awal-awal saja biar saya tahu nih orang-orangnya. Nanti kalau ketemu di jurusan itu, mungkin kalau sudah offline jadi bisa tahu, oh ini ternyata dulu pernah ada di kelas saya. Kan kalau ketemu langsung kan saya nggak tahu namanya gitu kan, taunya kan wajahnya. Kalau ketemu online saya cuma tahu namanya, nggak tahu wajahnya. Nah, supaya nanti kenal kalau ketemu langsung di kampus, minimal saya sekilas lah sudah ngerti, oh ini yang namanya Anggi, oh ini yang namanya Raka, ini yang namanya Wira, Audierana, Muhammad Devri, Pataya, Syafa. Ini Syafa sering menghubungi tapi saya juga nggak hafal wajahnya gitu. Nah, supaya ngerti gitu sekilas di awal tolong dinyalakan dulu. Setelah itu kalau misalkan ada kendala internet atau jaringannya tidak stabil atau ada hal yang lain boleh dimatikan. Oke, itu saja untuk evaluasinya. Ini masih sama ya, proporsinya 30-30, 20-20, dan kelas attendance-nya 0% karena meskipun kalian hadir 100%, tidak akan menambah nilai, kalian hadir 80% juga tidak akan mengurangi nilai, tapi kalau kalian hadir kurang dari 80%, baru itu yang langsung otomatis nilainya E. Gitu. Jadi kalau mau dimanfaatkan, 20% nggak hadir, silahkan. Gitu. Yang penting memenuhi persyaratan, minimal 80%. Kemudian assignment 1 bisa berupa tugas, bisa berupa kuis, assignment 2 pun juga bisa berupa tugas dan juga bisa berupa kuis. Kemudian UTS dan UAS-nya dengan proporsi yang sama 30%. Ini referensinya mestinya sama dari seluruh dosen pengampu memberikan referensi ini ya. Bisa dicari nanti. Mungkin yang paling banyak nanti saya ambil dari yang referensi yang kedua ini. Yang kedua dan yang ketiga ini.
Jadi materinya saya ambil materi intinya saja dari buku-buku ini. Untuk lebih lengkapnya silakan kalian bisa akses. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pengenalan apa itu statistika rekayasa, kemudian aplikasi khususnya di bidang kita ya, di bidang marine engineering itu seperti apa. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kita sepakati nggak? Tadi beberapa poin yang saya sampaikan. Ada masukan silakan. Iya. Sepakat ya? Iya, sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. 2 menit lagi jam 10.15, jadi saya share ulang kode presensinya, mungkin ada yang terlambat tadi hadir. Oke. Ini ya, jadi statistika rekayasa ini adalah awal dari seluruh materi di bidang RAMS. Ini dasarnya tuh di statistika rekayasa. Nanti kalian semester 4, semester 5 ya, di keandalan sistem, itu dasarnya juga dari statistika rekayasa. Jadi bidang RAMS, Reliability, Availability, Management, and Safety, ini dulu sebenarnya adalah maintenance ya, M-nya ini. Jadi kalau kalian searching di Google begitu, RAMS itu sebenarnya M-nya adalah maintenance. Cuma karena ada tambahan satu bidang baru, satu lab baru, Digital Marine Operation and Maintenance, sehingga dibagi menjadi 2. Akhirnya maintenance-nya masuk ke lab yang terbaru yang ada di departemen kita, kemudian M-nya di sini menjadi manajemen. Tetapi di sini statistika rekayasa masih ada di bawah rumpun mata kuliah atau RMK di RAMS. Gitu. Jadi statistika rekayasa ini adalah dasar bagi nanti kalian mau melanjutkan ke keandalan, kemudian ingin lebih fokus di risk assessment, bisa ngambil mata kuliah pilihan, ini quantitative risk assessment, kemudian operation research, semuanya itu berbasis statistika rekayasa. Gitu. Jadi setelah lulus pun dari kuliah ini, materinya tetap akan digunakan. Gitu. Jadi tetap akan dipakai untuk materi selanjutnya, khususnya nanti yang terdekat itu adalah di kuliah keandalan sistem. Tuh. Oke. Nah, nanti di akhir perkuliahan, capaian pembelajaran dari departemen yang dibebankan ke mata kuliah kita adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan teori-teori peluang dasar, kemudian distribusi, statistika untuk aplikasi di rekayasa, khususnya bidang rekayasa keandalan, kemudian mampu menggunakannya dalam kegiatan survei, eksperimen, penelitian, baik melalui kinerja individu maupun secara berkelompok. Ya, jadi teori-teori dasar peluang, kemudian distribusi, serta aplikasi statistika di bidang rekayasa keandalan, khususnya di bidang perkapalan. Untuk materi perkuliahannya, hari ini nanti saya sampaikan secara sekilas dulu apa itu deskriptif statistik dan apa itu inferensial statistik. Untuk lebih detail, nanti kita mulai di minggu yang kedua. Jadi ada dua macam tipe statistik ya. Yang pertama deskriptif statistik dan juga inferensial statistik. Teori peluang itu masuk di inferensial statistik. Kemudian ada discrete probability distribution, continuous probability distribution. Sekilas saja nanti kita bahas. Nah, sebelum saya mulai, kalau mau belajar statistik, pasti kita harus paham dulu ya, apa itu statistik kita. Saya mau minta pendapatnya. Kalau kalian melihat gambar ini, apa yang bisa menurut kalian apa gambar ini? Apa yang kalian terima dari gambar ini? Ada yang mau berpendapat?
Ini saya iseng sebenarnya ya, ketika apa namanya lihat-lihat di sosial media gitu, tiba-tiba nemu gambar ini, terus langsung saya ingat statistika. Jadi saya Izin berpendapat, Bu. ya. Nama saya Muhammad Ananta, NRP akhir 071. Kalau dari saya ini, Bu, apa sebuah data itu lebih mudah diolah jika terorganisir. Lebih mudah diolah, data lebih mudah diolah jika terorganisir. Iya, Bu. Kalau kita mengorganisir data agar apa kita mengolah data? Diorganisir dulu datanya, Bu, baru diolah. Oke. Thank you, Nanta. Ini ada data gitu ya, kemudian diolah gitu. Diorganisir, kemudian diolah. Oke, ada lagi yang lain? Izin berpendapat, Bu. Hmm. Saya Muhammad Devri Liandri, NRP akhir 042. Menurut saya, data lebih mudah digunakan apabila sudah disusun, Bu. Data lebih mudah digunakan apabila disusun. Digunakan itu untuk apa? Digunakannya untuk, ya tergantung, Bu. Seumpama, ya seperti pada gambar, kan ini datanya dia katakanlah sebagai balok, gitu. Ya balok akan lebih mudah digunakan ketika sudah disusun sesuai kegunaannya, Bu. Oke, kalau saya gabung, ya thank you. Siapa? Saya nggak bisa lihat kalau saya close-nya. Saya close dulu ya apa namanya gambarnya. Ananta dan apa tadi? Devri, Bu, tadi. Devri ya, Devri. Ananta dan Devri. Ananta, kalau saya gabung dua pendapatnya Ananta, jadi data itu bisa berguna gitu, kalau sudah diolah, sudah disusun. Ya, tadi kan data bisa digunakan kalau sudah diolah. Kemudian tadi Ananta bilang kalau data itu disusun supaya lebih mudah untuk diolah. Kalau saya gabungkan, mungkin bisa data itu bisa berguna apabila sudah diolah. Ya, itu ya. Oke. Ada lagi? Izin berpendapat, Bu. Hmm. Saya Syafa Maharani, RP belakang 070. Kalau menurut saya, biasanya tuh kan manusia tuh punya kebutuhan gitu ya, Bu ya. Berarti punya tujuan akhir gitu kan. Tapi awalnya kan perlu disusun dulu supaya sampai ke tujuan tadi. Nah, tujuan itu diambil dari data-data yang ada. Datanya itu kan awalnya random seperti gambar yang data atas itu, terus dikelompokkan. Jadi ilmu statistika itu mengelompokkan data gitu, terus direkayasa, dihitung supaya akhirnya bisa nyampe ke tujuan akhir itu tadi. Gitu. Makanya terus kebayang kalau gambar ini emang nyambung sama statistika rekayasa gitu. Oh, sudah dihubungkan nih dengan statistika nih. Statistika berarti fungsinya buat apa di gambar ini? Kalau menurut saya statistika itu mungkin lebih ke mengelompokkan datanya di awal itu tadi, Bu. Disusun, diorganisirnya itu tadi. Ya, ada tambahan lagi dari Safa. Ya, terima kasih Safa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu, kita punya tujuan, kita butuh suatu informasi kan ya. Informasi itu bisa kita dapatkan dari data-data yang ada. Bagaimana cara kita mendapatkan informasi dari data? Dengan mengolahnya. Mengolahnya dengan apa? Dengan cara apa? Dengan menggunakan statistika. Gitu ya, Safa. Oke, kita simpan dulu. Ya. Ini adalah ini pada tahun yang sudah sangat lama sekali ya, 300 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu lebih, ada sebuah tabel di sini. Ini nyimpan angka-angka di penyebab-penyebab kematian dini setiap tahunnya, itu jumlahnya apa, kemudian penyebabnya apa. Nah, kemudian dari informasi yang didapatkan ini, dari data yang didapatkan, data kesehatan masyarakat di Inggris oleh John Ground ini, kemudian dianalisis. Ternyata ditemukan bahwa sumber kematian dini yang signifikan itu adalah adanya wabah yang menyebabkan sumber kematian dini yang paling banyak. Informasinya adalah kita bisa tahu dari data ini, kita tahu bahwa sumber kematian dini yang signifikan itu adalah karenanya wabah. Untuk mengetahui ini, digunakanlah analisis statistik.
Ya, jadi data kalau John Brown ini tidak melakukan analisis, data ya hanya menjadi data seperti ini. Ya, kita hanya tahu kalau di tahun ini berapa jumlah kematian akibat beberapa faktor. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan suatu informasi kalau kita tidak mengolah datanya. Sama dengan yang ini ya. Ini datanya tertumpuk nih seperti ini nih. Ini kalau dibiarkan ya sudah hanya menjadi sebuah data. Kemudian kita, coba deh kita golongkan kira-kira berdasarkan apa yang bisa kita kelompokkan nih data-datanya. Kemudian kita urutkan berdasarkan warna. Sudah berdasarkan warna sudah kita urutkan ya. Kemudian kalau cuma begini saja ya sudah kan cuma berkelompok. Bagaimana kalau kita arrange? Kita susun. Dari satu kelompok, satu kategori ini kita susun. Ternyata kita dapat yang paling banyak itu adalah yang warna merah ternyata. Ini apa sih, Lego ya? Lego ini ternyata yang warna merah. Kalau sudah seperti ini saja, ini sudah mendapatkan informasi, ternyata dari data yang kita punya, yang tadi tersusun ini, yang belum tersusun ini, yang sudah terkumpul jadi satu, kita bisa tahu ternyata yang paling banyak Legonya adalah yang warna merah. Mau kita apakan ini datanya? Legonya ini? Apa cuma berhenti sampai di sini saja? Karena merahnya ini paling banyak nih. Kita buatkan untuk kita susun, kita buat untuk bisa menjadi rumah berdasarkan data-data ini. Nah, statistika rekayasa itu memanfaatkan data ini untuk menjadi suatu informasi, bahkan kita bisa mendapatkan hasil yang kita ini mendapatkan suatu hal yang baru gitu ya dari data tersebut. Nah, jadi kalau kali sekarang sangat istilahnya sangat lagi tren ya, data scientist. Data scientist itu sebenarnya ya kalau kalian lihat pekerjaan sekarang, apalagi sekarang ini ya musim big data, data scientist, kemudian artificial intelligence, itu sebenarnya intinya adalah kita mengolah data ya. Dasarnya ya statistika itu. Jadi bahasa kerennya kalau statistik expert atau yang mengenal mengenai bidang statistik ya data scientist itu mengolah data itu supaya informatif dan bisa kita gunakan. Makanya kenapa data itu menjadi concern ya, berita-berita ini akhir-akhir ini ada berita kalau data IHC itu ya yang buat pesawat, kalau kalian mau naik pesawat itu kan harus ngisi IHC itu kan. Beritanya sekarang kan lagi bocor itu datanya. Nah, kenapa kok data bocor aja bingung gitu? Ya karena itu data ini bisa dimanfaatkan oleh banyak hal. Dengan tahu data-data itu bisa kita olah. Misalkan kalian nonton lagi cari di Google gitu ya, cari barang mau beli, misalkan mau beli HP gitu. Nyari satu. Kemudian kan iklannya jadi banyak itu di mana-mana muncul ya. Nah, data itu ternyata dianggap ini lagi orang ini, user ini lagi pengen nih hal ini gitu. Dengan tahu datanya, maka iklan-iklan yang berkaitan dengan itu langsung muncul. Diolah, jadi data itu diolah menjadi suatu informasi, ternyata ini adalah interest dari user ini. Nah, semuanya itu berawal dari data. Nah, untuk mengolahnya itu yang butuh suatu ilmu. Jadi penting banget gitu. Kita bisa mengolah suatu data. Nanti kalian apapun TA atau apapun itu ya intinya kan mengolah data. Mengolah data dengan cara apa? Nah, itu yang kita pelajari. Dengan cara statistika kalau pada materi hari ini. Terbayang ya, jadi kira-kira output-nya itu apa? Intinya adalah melakukan pengolahan data untuk kita sajikan menjadi suatu informasi. Nah, seperti ini contohnya. Data menunjukkan bahwa 49% responden menyatakan calon X gagal dalam pemilihan presiden.
Data-data harga jual rumah di Surabaya adalah sekian juta per meter persegi. Tingkat pengangguran di Bali adalah sekitar 6,9% misalkan. Tingkat penjualan Honda adalah sekian persen. Nah, angka-angka ini adalah data. Kalau kita kan sering mendengar bahwa statistik menunjukkan bahwa harga ini adalah 49%. Nah, ini bukan statistik. Ini adalah sebuah data. Statistik itulah yang digunakan untuk menginterpretasikan data, mengolah data, dan menjadikan data tersebut menjadi sebuah informasi. Untuk apa? Ya, untuk mengambil keputusan, untuk kita bisa membuat hal, untuk menjadikan informasi yang baru, itu kita gunakan statistika untuk mengolah data tersebut, menjadikannya sebuah informasi. Oke, di awal kita sudah paham ya apa itu statistika dan juga kenapa kita penting untuk belajar statistika. Jadi kalau kalian punya data gitu, itu penting. Data apapun gitu ya. Contohnya misalkan kalian habis makan A gitu, kemudian sakit, ya sudah. Habis makan B ternyata enggak, habis makan A lagi itu sakit. Itu kan sebenarnya adalah data-data histori ya. Dari situ bisa kalian simpulkan, oh ternyata saya kalau habis makan ini, perut saya sakit. Dilihat, oh ternyata rata-rata saya kalau makan terlalu banyak sampai sekian, saya jadi jadi sakit. Nah itu sebenarnya kita sudah melakukan analisis dengan menggunakan statistika sederhana. Data tidak akan menjadi informatif, tidak akan berguna kalau tidak kita olah. Oke, ada yang mau kita diskusikan lagi? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, Zidan. Ya, saya Zidan Muhammad Al-Ghaza, NRP akhir 067. Kira-kira di mata kuliah ini kayak ada software yang dibutuhin nggak, Bu? Atau yang dibutuhkan tuh apa aja gitu, Bu? Oke, software ya. Nanti saya sampaikan di akhir nanti juga softwarenya apa saja. Saya lanjutkan dulu ya, Zidan ya. Oh iya, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Zidan. Karena memang salah satu cara untuk kita mengolah data itu kan kita butuh tools ya. Kita butuh tools untuk mengolah. Tapi sebenarnya tools itu adalah untuk mempermudah begitu. Kita harus paham dulu konsepnya. Tools itu kan mempermudah kita supaya kita tidak menghitung secara manual ya. Tapi kita harus paham dulu konsepnya. Karena sebenarnya tools itu kan menerjemahkan dari pengertian dasarnya menjadi tinggal input, proses, output gitu. Prosesnya itu kan sudah tersimpan di dalam tools atau software gitu ya. Excel pun itu kan juga sebenarnya tools. Nah, yang perlu kita pahami adalah dari segi prosesnya itu, gimana sih kok bisa ketemu hasil akhirnya ini. Kalau kita hanya masukin, kemudian output, yaitu kita sudah bisa menggunakan software. Tapi kita harus paham dulu, dalam software ini gimana sih caranya dia bekerja, kok dia bisa menghasilkan outputnya. Nah, itu yang kita pelajari dulu. Misalkan tadi kita berbicara tentang distribusi data. Kalau kita pakai software, kita masukin data, langsung software itu akan menunjukkan, oh ini distribusinya ternyata terdistribusi secara normal, terdistribusi secara binomial, nanti kita belajar itu macam-macam distribusi. Tapi apakah itu distribusi normal? Bagaimana kok itu disebut distribusi normal? Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke, saya lanjutkan. Jadi, apa hubungannya? Kenapa kok tadi statistika itu masuk ke bidang RAMS ya? Availability, management, dan safety. Safety kaitannya dengan risiko. Apa hubungannya statistik dan juga risiko? Nah ini, jadi dari data ini, salah satu konsep utama dari statistika itu adalah konsep dasar dari peluang. Dari data ini, kita bisa memodelkan peluangnya, probabilistic model.
peluang munculnya suatu kejadian, ini probabilistic model ini menghasilkan peluang munculnya suatu kejadian. Ketika kejadian ini muncul, nah konsekuensinya bagaimana? Ketika kejadian itu muncul dan juga memiliki konsekuensi atau dampaknya, maka itulah yang kita sebut sebagai risiko. Risiko ini menjadi dasar untuk menentukan pemilihan, untuk mengambil keputusan atau decision making. Risiko dan juga dari segi biaya untuk menentukan decision making. Nah, jadi pada statistik ini pada bidang untuk mendapatkan peluang munculnya suatu kejadian ini, kita perlu data yang kita olah, kita tahu peluangnya, dan kita tahu berapakah peluang tersebut itu muncul. Kaitannya dengan risiko. Jadi risiko itu salah satu komponennya itu adalah event probabilities atau frekuensi. Peluang suatu kejadian itu muncul. Menjadi salah satu komponen dari risiko. Nah, pada statistik ini hubungannya dengan risiko itu pada event probabilities-nya atau frekuensinya. Data diolah dengan statistika, kemudian kita paham berapa peluangnya, konsep peluang yang dari statistika, kemudian peluang tersebut itu menjadi model dalam penentuan peluang itu untuk kita bisa mendapatkan kejadian, peluang dari suatu kejadian. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita mau mencari peluang yang paling sering ya, peluang dadu muncul angka 1. Kemudian kita punya data bahwa selama berapa kali percobaan dadu yang muncul angka 1 itu berapa kali. Sehingga kita bisa hitung, oh peluang munculnya angka dadu 1 itu adalah berapa, 0, sekian. Tahu ya bahwa peluang itu selalu ada di angka 0 sampai dengan 1. Itu namanya peluang ya. Nanti kita tahu dulu peluang itu, kenapa peluang itu menjadi konsep penting di dalam statistika. Itu ada kaitannya dengan ada dua macam statistika deskriptif dan juga statistika inference. Oke, saya lanjutkan. Kita tadi berbicara data ya. Data ada begitu banyak, ada yang kualitatif data, ada yang kuantitatif data. Kualitatif data ini data-data ya secara umum ini berupa bisa kita presentasikan, bisa kita tampilkan ke dalam bentuk tabular maupun ke dalam bentuk grafikal. Parameternya ini hanya frekuensi distribusi dan relatif frekuensi distribusi, karena bentuknya kualitatif, terbatas dalam kita menganalisisnya. Kemudian dalam bentuk graphical methods ini bisa berupa bar chart, bisa berupa pie chart. Nah, kuantitatif data sama berupa tabular dan grafikal, tapi parameternya di sini lebih banyak. Frekuensi, relatif frekuensi, kumulatif frekuensi, dan standard. Nanti kita belajar dua-duanya ini. Bagaimana kita merepresentasikan, mengolah data, baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif. Kualitatif data secara lebih mudah sebenarnya data-data yang bisa kita kategorikan dalam apakah itu nominal maupun ordinal. Kalau nominal itu kita hanya mengkategorikan, tapi kita tidak mengurutkan. Kalau ordinal kita mengkategorikan dan juga mengurutkan. Jadi data-data itu hanya bisa kita kategorikan, berarti itu adalah data-data yang nominal. Kalau ordinal scale ini kita urutkan, kita kategorikan dan juga kita urutkan. Kalau kuantitatif data yang lebih data-data yang bisa kita hitung seberapa banyak, how much, how many. Kalau kualitatif data biasa kita sebut sebagai kategorikal data. Jadi terbatas kita mengolahnya. Gitu. Kita bisa mengolahnya ke dalam nominal, kategori, atau ordinal scale. Nah, nanti minggu depan kita belajar bagaimana kita mengolah data kualitatif dan juga data kuantitatif.
Ada yang mau mencontohkan kira-kira nominal dan ordinal bedanya apa? Kalau di kualitatif data. Kalau kuantitatif kan jelas ya, pokoknya yang biasanya angka-angka numerik ya. Dia berupa numerik itu pasti kuantitatif. Gitu. Tapi kalau kualitatif data ini agak mirip, dia bisa berupa non-numerik, bisa numerik juga. Gitu. Tapi ada dua parameter biasanya yang bisa kita bisa kita asumsikan dia kualitatif data. Nominal ataupun ordinal. Contohnya apa yang nominal? Ada data, kemudian kalian kategorikan, tapi tidak perlu kalian urutkan. Contohnya misalkan ada kapal masuk ke pelabuhan di Tanjung Perak misalkan di Surabaya. Kalau kategorikan dia kualitatif data, bisa kita kategorikan kualitatif data. Kita kategorikan untuk dia secara nominal, tanpa kita urutkan. Berarti kita, misalkan kita mau ngambil data, oh berapa sih jumlah kapal tipe tanker di sana. Maka kita kategorikan berdasarkan tipenya. Tipe tanker ternyata berapa jumlahnya. Kemudian tipe kontainer berapa, tipe passenger berapa. Tapi kita tidak urutkan, ya. Cuma kita kelompokkan berdasarkan tipe kapalnya saja. Kalau mau kita urutkan, contohnya berdasarkan DWT-nya. Kita urutkan DWT sekian sampai sekian, itu masuk ke kategori 1. Dia yang paling kecil. Kemudian DWT sekian sampai sekian lagi, dia masuk ke kategori 2. Dia yang lebih besar lagi. Kita urutkan berdasarkan DWT dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu perbedaan. Jadi dia kan bisa berupa numerik maupun non-numerik ya, kalau kualitatif data ya. Tapi kita kategorikan data-data tersebut itu. Bisa ordinal ataupun ordinal atau nominal. Itu jadi dipahami dulu saja bahwa ada dua macam data. Data itu kita harus paham dulu datanya apa agar kita bisa mengolah datanya dengan metode statistika. Karena metode yang kita gunakan untuk mengolah data kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Sehingga kita paham dulu, oh data itu ada dua macam, kualitatif dan kuantitatif. Bagaimana perbedaannya supaya kita bisa menentukan metode untuk mengolah data tersebut. Data kualitatif metodenya akan berbeda dengan data kuantitatif. Saya close, kemudian saya share lagi biar kelihatan gitu ya wajahnya. Kalau saya lihat, saya share terus, saya nggak bisa lihat pesertanya gitu. Oke. Sekarang kita berbicara tentang populasi dan sampel. Data, dia bisa berupa data untuk seluruh populasi, atau data kita hanya ambil dari sampelnya saja. Populasi artinya seluruhnya, misalkan populasi seluruh warga Indonesia, ya kita jumlahkan seluruh warga Indonesia. Misalkan sekarang jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 250 juta mungkin ya. Kemudian kita mau tahu berapa persen warga Indonesia yang sudah tervaksin. Vaksin 1 berapa persen, vaksin 2 berapa persen. Jadi populasinya ya seluruh masyarakat Indonesia. Kita mau mendata seluruh masyarakat Indonesia itu yang sudah vaksin 1 dan vaksin 2 itu berapa orang. Contohnya itu, maka seluruh jumlah penduduk Indonesia itu adalah populasi. Oke. Nah, kalau kita mau mencari suatu informasi dengan menggunakan populasi, itu sangat representatif ya, sangat pasti sudah presisi, sudah tepat gitu. Tapi ada kekurangan kan, kalau populasinya terlalu banyak, itu kan akan sangat sulit kita bisa mendapatkan informasi. Contohnya misalkan
masyarakat Indonesia tadi 250 juta. Kita mau tahu berapa orang yang tervaksin, misalkan tervaksin Sinovac berapa orang, tervaksin Astra misalkan berapa orang. Kita mau data satu persatu, itu sangat banyak sekali, tapi kita bisa menyederhanakan menjadi sampel, kita ambil beberapa sampel, kemudian kita tanyakan, kamu kemarin dapat vaksin apa? Gitu. Kita tuliskan, kamu kemarin dapat vaksin apa? Kita punya datanya. Dan sampel orang tersebut, beberapa orang yang kita tanya itu merupakan bagian dari populasi yang bisa merepresentasikan seluruh populasi. Tentu saja dengan cara ya, jadi ada kita bagaimana menentukan sampel yang tepat supaya populasi data yang kita peroleh itu merepresentasikan populasi. Ya, tentunya ini misalkan pemilihan presiden yang berhak memilih yang 18 tahun ke atas dan yang sehat. Jumlahnya ternyata 145 juta dari 250 juta penduduk Indonesia. Nah, sehingga populasi untuk pemilihnya yang tadi memenuhi persyaratan 18 tahun dan sehat itu adalah 145 juta. Nah, kalau kita jumlahnya ini sangat banyak sekali ya. Kita ingin menanyakan misalkan dia ingin memilih calon yang mana gitu. Maka kita bisa ambil berapa persen dari populasi tersebut, itulah yang kita sebut sebagai sampel. Jadi ini populasi seluruhnya. Kemudian kita lakukan sampling, kita dapatkan sampel. Sampel ini adalah merepresentasikan dari populasi atau inference. Inference itu bahasa Indonesianya apa? Kesimpulan ya, menyimpulkan. Jadi dia merepresentasikan itu. Dia menyimpulkan adanya, kita ambil data dari sampel. Sampel ini sudah bisa kita ambil kesimpulan dari sampel untuk menjelaskan populasi. Jadi karena keterbatasan, karena banyak sekali jumlah populasinya, maka kita ambil sampelnya saja. Oke. Nah, secara garis besar, tadi kita tahu ada dua macam statistik, ada deskriptif dan ada inferensial. Kalau deskriptif, ini kita menggambarkan, kita mengolah data yang kita punya itu, ya sudah semuanya kita olah. Kita deskripsikan secara keseluruhan dari datanya. Populasinya tadi 145 juta misalkan, itu yang kita olah. Kalau inferensial, kita gunakan sampel untuk menyimpulkan bagaimana kondisi data dari populasi. Ya. Ini statistik deskriptif, misalkan kita punya tes 200 sampel umur bola lampu, kita tes semuanya kita tes dari bola lampu yang pertama sampai bola lampu yang ke-200. Dalam statistik deskriptif kita bisa mengetahui, kita olah kita bisa menghitung rata-rata usia bola lampu tadi itu menjadi bar graf maupun pie chart. Kalau untuk jadi ya, dalam deskripsi statistik, metode statistik yang menggunakan tabel grafik dan rangkuman numerik untuk menjelaskan data tersebut. Kita kategorikan ini umur yang lifetime-nya 40 sampai 49, ini ternyata ada 2 lampu. Untuk yang umur 50 sampai 59 itu ada 10 lampunya. Sehingga kita bisa rata-ratakan ternyata ada dari 200 sampel tadi tentang usianya 40 sampai 119 hari hingga 40 hari. Ini rentang waktunya ini ya. Kemudian kita buatkan tabel seperti ini. Dari tabel ini kita gambarkan bar graf maupun pie chart. Nah, kalau pada inferensial statistika, kita gunakan data dari sampelnya untuk mengambil kesimpulan tentang populasinya.
Jadi ada populasi, ada sampel. Dari populasi ini kita ambil sampelnya. Jadi ini kan populasi kan secara umum ya. Kemudian sampelnya ini secara khusus. Dari umum dulu kita ambil menjadi sampelnya secara khusus. Ini deskriptif atau deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus ya, deduktif. Kemudian ini sampel ini bisa merepresentasikan populasi yang ada. Inilah inferensial statistik. Jadi sampel merepresentasikan populasi yang ada. Nah, untuk mengubah deskriptif ke inferensial ini, kita gunakanlah teori peluang. Karena kita tahu ya bahwa sampel itu kan tidak 100% dia merepresentasikan populasi sebenarnya ya. Makanya peluang itu yang kita pakai untuk kita bisa tahu seberapa presisi sih sampel yang kita ambil itu terhadap representasi dari populasi. Ini keterkaitan antara statistical inference, sampel, populasi, dan juga peluang. Makanya di statistika banyak berbicara tentang peluang karena sebenarnya ya tidak eksak kok 0 dan 1 ya, tapi ada angka di antaranya, ada probabilitas di antaranya. Kalau pasti itu ya 0 atau 1, iya atau tidak gitu. Tapi kalau probabilitas itu 0,4 berarti probabilitasnya adalah 4/10. Dari 10 event itu ternyata hanya ada 4 kali muncul kejadian tersebut. Jadi kita gunakan probabilitas untuk statistical inference. Karena tidak sepenuhnya kita gunakan populasi. Nah, contohnya tadi ya, 200 sampel tadi, karena hanya sebagian dari populasinya, maka kita tidak bisa mengharapkan hasil yang sama persis dengan hasil populasi. Nah, jika 100.000 sampel yang diambil, tadi kan 200, jika 1.000 sampel, maka pasti kan rata-ratanya belum pasti 76 ya. Kalau tadi 200 sampel, rata-ratanya 76 hari. Kalau kita ambil 1.000 sampel, belum tentu rata-ratanya juga 76. Jadi tidak presisi. Sehingga di dalam statistical inference atau inferensial statistika, itu kita gunakan seberapa presisi hasil dari uji kita itu terhadap populasinya. Ini ada ini, 76 kurang lebih 4 hari. Jadi bisa di rentang waktu 72 hari sampai 80 hari. Untuk mendeskripsikan peluang, untuk mendeskripsikan populasi. Jadi ternyata rata-ratanya itu adalah 72 sampai 82 hari. Ada di rentan ini. Jadi tidak pasti 76, karena kalau sampelnya berubah, maka jumlah sampelnya berubah, maka hasil rata-ratanya juga kemungkinan besar sangat berubah. Untuk merepresentasikan populasi dengan sampel yang kita gunakan ini, seberapa presisi dengan kita berikan, ini errornya itu adalah kurang lebih 4 hari. Nanti kita belajar bagaimana kita menentukan error ya, atau seberapa presisi error dari hasil yang sudah kita hitung. Terutama untuk inferensial statistik. Karena sangat sulit kita menggunakan deskriptif statistik yang dengan populasi yang ada ya. Kalau populasi yang sangat besar itu sangat kesulitan. Kecuali kalau sedikit datanya ya sudah kita gunakan deskriptif statistik saja. Oke, tadi ya populasi. Kita tidak tahu rata-ratanya, dan kita ambil sampelnya 200, kemudian dari sampel itu kita tahu ternyata rata-ratanya adalah 76. Nah, ini kita simpulkan bahwa rata-rata populasinya pun juga 76 gitu. Nah, inilah yang kita gunakan inferensial statistik untuk menyimpulkan rata-rata dari hasil sampel yang merepresentasikan populasi. Ya. Rata-rata ini kan sebenarnya rata-rata dari sampel ya, tapi dengan inferensial statistik, kita menyimpulkan bahwa rata-rata sampel ini juga merupakan rata-rata dari populasinya. Gitu. Jadi yang penting kita mengambil sampelnya, kemudian kita hitung dengan statistical inference, kemudian dari situ kita simpulkan informasi populasi berdasarkan hasil
perhitungan dari sampelnya saja. Oke. Oke, itu dulu mungkin di awal tadi kita sudah sedikit membahas apa itu statistika. Ya, kemudian data, karena statistika ini adalah mengolah data. Tadi kita sepakat bahwa statistika itu adalah sebuah ilmu atau metode ilmu yang kita gunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi. Kemudian datanya ada dua macam, data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kenapa penting kita mengetahui datanya agar kita bisa menentukan metode untuk mengolah data tersebut. Kemudian ada dua macam statistika. Statistika deskriptif dan juga statistika inference. Deskriptif itu kita mengolah data yang ada, biasanya datanya adalah populasinya langsung, kita olah semuanya. Kalau inference, kita menyimpulkan populasinya berdasarkan hasil dari sampelnya. Makanya ada teori probabilitas itu ada di statistika inference. Karena tidak sama persis, sampel itu tidak sama persis merepresentasikan populasi. Oke. Ada yang ingin didiskusikan, silakan. Minggu depan kita masuk ke materi yang pertama, yaitu deskriptif statistik ya. Jadi tadi di awal ada dua statistika tadi, kita bahas dulu yang statistika yang deskriptif. Permisi Bu, izin bertanya. Hmm. Saya Safa Maharani, NRP belakang 070. Berarti kan statistika rekayasa ini lebih banyak berhubungan sama peluang gitu ya Bu ya tadi. Dan Ya. itu perhitungan errornya kayak gitu kan Bu. Terus saya jadi keinget mata kuliah analisa numerik itu Bu. Kalau misalnya dihubungkan tuh gimana ya Bu? Soalnya kan ada perhitungan errornya juga. Terus setahu saya juga sama-sama berhubungan sama software gitu Bu. Analisa numerik kemarin tentang apa belajarnya? Error dalam hal apa? Jadi kayak misalnya ada data terus dikasih batas gitu ya Bu ya. Batasnya datanya itu dari yang rentang segini sampai rentang segitu, kayak gitu. Terus diolah ada nyambungnya juga sama yang TBK kemarin itu Bu apa ya? Lupa. Ada nyambungnya sama Simpson juga kayak gitu Bu. Terus ada perhitungan error RMS-nya kayak gitu juga. Jadi saya ngeliat ada kemiripan tapi Ya, bingung betul. juga beda ini gimana. Ya, sebenarnya analisa numerik itu juga kan dia mengolah, salah satunya itu mengolah data juga ya. Kita ini kan misalkan ada data, kemudian kita mau tahu apa namanya, salah satunya apa, trennya mungkin ya, dengan menggunakan metode apa itu, kita mau cari hubungan antara dua variabel gitu ya, kemudian trennya itu seperti apa, itu errornya juga berapa gitu ya. Itu untuk menentukan error itu juga salah satunya ya untuk dengan ilmu statistik, tapi dia lebih aplikatif. Berarti mungkin bisa dibilang analisa numerik itu juga bagian dari statistika rekayasa gitu ya Bu? Dengan metode statistik juga ya ada di sana. Iya. Oh. Karena pada intinya kan statistika itu ya mengolah data ya. Jadi kalau ada data mau kita olah sebenarnya ya tidak harus statistika gitu. Tapi itu adalah ilmu yang kita gunakan, itu adalah ilmu statistikanya. Tapi kan diaplikasikan ke berbagai macam bidang gitu.
Jadi intinya kalau kalian melakukan pengolahan data, data kalian olah menjadi suatu informasi, ya kalian gunakan sebenarnya sudah ada proses statistika di sana. Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Dengan Pak Adi ya, analisa numeriknya ya. Iya Bu, betul. Sama Pak Adi Kurniawan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini mungkin menjawab pertanyaan dari tadi. Siapa yang tadi yang tanya? Saya nggak hafal-hafal ya namanya. Tadi siapa yang tanya ya? Ya, tentang software yang digunakan ya. Sebenarnya kalau datanya sedikit kita bisa menghitung secara manual gitu, atau dengan sangat sederhana Excel pun juga bisa gitu. Misalkan kita mau menampilkan grafik begini ya, kalian pasti sudah sangat familiar lah ya dengan grafik bar chart, kemudian pie chart, kemudian histogram gitu-gitu kan sudah sangat familiar ya. Sebenarnya sudah ada proses statistika di sana. Kalian hitung berapa banyak sih yang frekuensi untuk kategori nilai sekian sampai sekian. Oh, ternyata yang paling tinggi ada di sini. Nah, kalau kita ingin tahu distribusinya, oh distribusinya seperti ini nih. Dia terdistribusi terpusat di tengah-tengahnya. Ini distribusinya apa namanya? Nanti kita pelajari. Ini adalah contoh distribusi normal. Jadi dia normal terhadap rata-rata yang paling banyaknya ada di sini. Nah, salah satu software yang paling mudah ya Microsoft Excel ya. Kemudian untuk yang lebih khususnya lagi, SPSS ini, Statistical Data Analysis, ini bisa tahu, misalkan tadi sampelnya, kita ingin validasi sampel. Validasi sampel itu dengan, bisa cara dengan manual atau lebih mudah kita gunakan SPSS juga. Kita ingin mengetahui distribusinya juga bisa dengan SPSS. Atau mau bikin formula sendiri, nulis coding sendiri, berarti kita bisa pakai programming language. Rata-rata kalau di Excel kan tinggal pakai apa, rata-rata misalkan average gitu, tinggal ditulis average berapa gitu ya. Nah, itu diaplikasikan di programming language juga bisa. Apapun bisa ya, misalkan apa programming language yang familiar sekarang, Python atau dengan menggunakan R itu juga bisa. Nanti kita coba apa namanya, dengan yang sederhana ya, dengan perhitungan manual. Kemudian apabila mungkin ada teman-teman di sini yang sudah, tadi yang tanya siapa ya, sepertinya sudah familiar ya dengan programming language ya, nanti bisa share ke temannya. Zidan ya? Iya Bu. Nah, Zidan belajar apa programmingnya? Itu Bu, apa Arduino. Oh, Arduino. Ya, tapi baru dasar sih Bu. Iseng-iseng. Ada yang ini apa namanya, suka terhadap bahasa pemrograman? Biar saya belajar nih, siapa yang bisa? Atau nggak di kelas ini ya? Sepertinya ada kok, tapi mungkin nggak di kelas ini ya. Atau nggak ngaku nih? Ya, jadi tools-tools tadi itu sebenarnya sangat membantu ya untuk kita mengolah data, tapi kita harus paham dulu. Intinya misalkan
apa tadi kita kalau masukin data langsung aja ketemu sebenarnya distribusinya itu apa. Tapi kita harus paham dulu distribusi itu kenapa kok software itu bisa menyimpulkan bahwa data yang kita masukkan itu adalah distribusi tertentu gitu, misalkan distribusi normal tadi. Di statistika ini kita belajar dulu teori dasarnya, nanti kita coba aplikasikan dengan bantuan tools gitu. Nah, daripada manual gitu ya, sekarang sudah zamannya tools, itu nanti coba kita hitung dengan tools yang ada. Tapi paham dulu teori dasarnya. Oke, jadi mungkin sampai sekarang ini sudah saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada waktu luang nanti bisa sambil coba-coba ya. Dengan Python atau dengan SPSS ini coba diutak-atik, nanti kita diskusikan bersama. Oke, selanjutnya ini aplikasi statistika di bidang rekayasa. Ada yang yang mau berpendapat kira-kira apa? Contohnya statistika di bidang kita. Masih belum kepikiran, Bu. Izin menjawab, Bu. Kira-kira apa? Iya. Saya Muhammad Imran, NP akhir 034. Mungkin aplikasinya di sekali itu ini, Bu. Misal ada kayak jalur pelayaran satu kapal. Nah, dari jalur ini sebelum itu ada data tentang bulan apa di jalur itu angin dan ombaknya itu baik atau tidak gitu, Bu. Jadi dari data itu kita bisa dianalisa sehingga ditemukan suatu solusi di mana bila misal nanti pada bulan Juli ini ternyata jalur ini untuk angin dan ombaknya besar sehingga dapat mengambil jalur yang lain gitu. Terima kasih. Misalkan kita mau menentukan alur berdasarkan data lingkungannya. Jadi kita harus tahu dulu data lingkungannya itu seberapa, sehingga ketika ketika kapal tersebut itu berada di alur tersebut di bulan tertentu gitu, bisa kita berikan lebih keperingatan, atau kita kalau alur itu sudah tentu ya, jadi kapal itu memang sudah didesain untuk dengan alur tertentu gitu, dengan berbagai macam pertimbangan ya dalam penentuan alur. Jadi misalkan di alur tersebut itu ternyata kita punya data lingkungan per tahunnya bahwa di bulan tertentu dia memiliki arus yang cukup besar misalkan, sehingga kita bisa memberikan peringatan ke kapal tersebut ketika dia berlayar di sana. Kalau di bulan ini itu berarti harus lebih hati-hati karena dia sedang dalam kondisi lingkungannya dalam sedang kondisi tidak mendukung misalkan gitu ya, contohnya itu ya. Dari sana kita bisa memberikan notifikasi ya ke kapalnya supaya bisa lebih berhati-hati. Oke, thank you ya, saya sepakat dengan Imran ya. Thank you Imran. Ada lagi kah?
mengolah data di ini ya, ship register itu ya. Itu kan banyak sekali data. Oke, ya. Semangat Ricky. Ricky ya, thank you Ricky. Oke, nah tadi berbicara tentang alur ya. Ini contohnya misalkan statistika dalam penilaian berapa peluang kapal mengalami tubrukan dengan suatu platform misalkan. Ini contohnya ada kapal, ini ada suatu alur ya. Ini shipping lane-nya atau alurnya dengan lebar tertentu. Kemudian ada platform, oil and gas platform itu, ini letaknya adalah sekian meter dari batas terluar alur. Nah, kapal kan mestinya kan dia ada di kapal di sini nih berlayarnya ya. Berlayarnya kan mestinya ada di antara shipping lane ini kan di batas kanan dan kirinya di sini kan ya harusnya. Tapi ternyata setelah kita analisis trafficnya kapal-kapal yang lewat di sini, ternyata dia terdistribusi seperti ini. Ini adalah distribusi normal, terdistribusi secara normal. Artinya rata-rata memang kapalnya ada di sini. Ini kan dia paling tinggi berarti frekuensinya. Rata-rata dia ada di tengah sini. Tetapi ada juga kapal yang dengan frekuensi tertentu, dengan jumlah tertentu, dia juga ada yang ada di sekitar, di pinggir-pinggirnya shipping lane di sini. Nah, kita mau tahu nih, berapa sih frekuensi atau peluang tubrukan kapal dengan platform ini. Kalau kita lihat dia terdistribusi secara seperti ini, kan berarti ada kan kapal yang ada di luar alur. Padahal mestinya dia ada di sini, tapi ternyata ada sedikit kapal yang ditemukan dia itu lewatnya justru malah ada di sini atau di sebelah sini. Nah, ini terdistribusi secara normal seperti ini. Nah, kalau kita mau tahu kapal yang bertubrukan kan berarti kapal-kapal yang berapa peluang kapal itu ada di daerah ini. Nah, ketika kapal itu berlayar di luar alurnya, ternyata dia sampai ada di daerah di sini, maka dia punya peluang untuk menabrak platform yang ada di depannya. Nah, ini ada model untuk metode untuk menghitung frekuensi. Forward passing vessel collision itu adalah tubrukan kapal yang sedang yang dengan engine yang nyala ya, artinya dia sedang dalam kondisi ya berlayar secara normal dengan kecepatannya dia. Forward passing vessel collision. Ini adalah frekuensinya, ini adalah jumlah kapal seluruhnya dikalikan dengan kapal yang ditemukan di daerah di sini, dikalikan dengan peluang kapal itu gagal dalam menghindari, misalkan dia sudah ada di sini ya, tapi kalau dia bisa kembali lagi ke alurnya sebelum dia menabrak platform, berarti kan dia tidak jadi tertubur platform kan. Nah, P1 ini adalah peluang kapal itu bisa kembali lagi ke alurnya. Tidak bisa kembali lagi ke alurnya. Jadi dia tetap di sini sampai mendekati platform. P2 itu adalah kapal yang gagal mengidentifikasi kalau di depannya itu ada platform. Misalkan kapalnya sudah ada di sini, tapi dia bisa lihat, oh di depan ada platform nih, saya harus segera masuk lagi ke alur. Ketika dia tidak jadi kecelakaan dengan platformnya. P3 ini adalah kapal yang gagal, kapal yang lain itu kan bisa memberikan alert ke kapal ini. Tapi kapal ini tidak bisa menerima alert tersebut sehingga tidak bisa mencegah adanya tubrukan dengan platform. Nah, tubrukan kapal dengan platform ini terjadi apabila kapal ada di alur, kapal gagal kembali lagi ke alurnya, kapal berada di daerah sini, kapal gagal kembali ke alurnya, kapal gagal mengidentifikasi adanya platform, kemudian kapal ini gagal juga dalam menerima alert untuk menghindari collision. Nah, ini kan peluang-peluang ya. Di sini juga peluang kapal ada di sini itu berapa. Sehingga
Untuk mencari peluang-peluang tersebut, kita gunakan statistik untuk kita bisa tahu, oh kapal yang ada di peluang kapal tumbukan dengan platform itu berapa. Ini sudah sangat umum digunakan untuk memodelkan, untuk mengetahui berapa peluang tumbukan kapal dengan platform. Ya, meskipun platform ini nggak ada di alur, ini kan pasti sudah didesain ya berapa meter dari alur supaya tidak ada kapal yang menyeberang di sini gitu. Tapi ya namanya banyak, ini kan banyak peluang-peluang gagalnya sehingga kita ingin mencari tahu berapa peluang pembuatan kapal dengan platform. Ini salah satu contohnya. Kita gunakan tadi itu statistical inference. Kita mau tahu peluang kapal yang ada di situ itu berapa. Jadi kalau hanya jadi kita bisa paham ya bahwa dengan mencari peluang saja kita bisa menjadikan suatu informasi yang baru gitu. Dari aplikasi apapun kita gunakan konsep peluang tersebut. Tadi aplikasi frekuensi keburukan kapal saja itu adalah dasarnya sebenarnya ya peluang. Dengan peluang itu kita bisa tahu oh kapal berapa jumlah kapal yang berpeluang untuk dia keluar dari alurnya. Ada alur jadi desain ya harusnya kapal ada di situ. Tapi ternyata dari data itu kita tahu bahwa oh ternyata kapal itu nggak semuanya loh ada di alurnya gitu. Ternyata ada juga kapal-kapal yang lewat itu di luar alur gitu. Ketika di luar alur kemudian dia gagal menghindari adanya platform di depannya, maka terjadilah tuburukan. Nah, berapa peluang kapal tersebut itu gagal menghindari platform? Kita hitung juga. Sehingga kita bisa tahu. Itu ya. Nah, contohnya lagi ini hampir sama dengan yang tadi. Ini adalah alur pelayaran Barat Surabaya ya, di antara kalau kapal mau masuk ke daerah pelabuhan di Madura dan Surabaya, itu lewat alur ini. Ini MPMT itu adalah bui pertama untuk masuk ke alur. Jadi kapal kalau mau masuk ke alur ini, dia pasti pertama lihat bui ini, MPMT ini. Ini artinya adalah pintu masuk lah ya. Pintu masuk kalau dia mau masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Surabaya dan Madura. Gresik juga. Gresik, Surabaya, Madura. Nah, karena ada ini studi kasusnya adalah ada platform miliknya Pertamina Hulu Energi atau PHE. Ini letaknya sangat berdekatan dengan alur. Gitu. Ini apakah tadi dengan kita mau tahu apakah dengan alur yang sekarang ketika platform ini dioperasikan apakah mengganggu alur atau tidak? Nah, dilakukanlah analisis berapa peluang kapal-kapal itu bisa menabrak ke PHE ke platformnya miliknya Pertamina ini. Dari sini ketika kita sudah tahu oh ternyata berpeluang nih, akhirnya decision making apa yang ingin kita ambil tadi kan ketika kita tahu risikonya kita bisa mengambil keputusan. Ternyata keputusannya salah satunya yaitu memindahkan buinya, jadi alurnya yang dipindah supaya alurnya itu selamat dan tidak ada kapal-kapal, peluangnya sangat kecil ya sehingga tidak ada kapal-kapal yang bertabrakan. Nah dari sini ini merah ini artinya risiko tidak bisa diterima. Jadi harus dilakukan mitigasi. Mitigasinya adalah dengan cara ini. Ada mitigasi 1, mitigasi 2. Ternyata yang terpilih adalah mitigasi 2. Dengan memindahkan MPMT-nya yang tadi ada di sini ya, dipindahkan berapa meter ke sebelah kirinya dia. Ketinggalan 1000 meter. Awalnya ada di sini, kemudian kita pindahkan. Sehingga tadi kapalnya yang masuknya ini lewat sini, sekarang pindah berapa meter? 9.000 meter dan jaraknya menjadi 4.250 dari PHE 7 ini.
sehingga risikonya bisa diterima semuanya. Gitu. Jadi berdasarkan analisis ini kita bisa menentukan keputusan apa yang ingin kita ambil untuk mengurangi risikonya. Itu keterkaitan dengan safety ya, sebenarnya banyak apa namanya aplikatif yang lain, tapi karena bidangnya digeram, jadi tadi beberapa pekerjaan atau beberapa hal yang berkaitan dengan bidang safety menjadi salah satu keterkaitan antara bidang statistika dengan keselamatan. Ya, kira-kira itu ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Atau ingin menyampaikan lagi kira-kira contohnya apa? Contohnya apa lagi? Izin jawab, Bu. Hmm. Mungkin ya, saya Zidan Muhammad Al-Ghazan, NRP akhir 067. Jadi menurut saya bisa juga statistika itu untuk apa? Analisa tentang emisi gas buang kapal. Misal kapal ini itu ngeluarin gas X berapa persen, terus mungkin selain gas X itu ada gas apa lagi. Terus ntar mungkin buat mengurangi emisi tersebut, kita bisa pakai data dari statistika tersebut. Kira-kira misalkan kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan tertentu ya, kita hitung berapa emisi yang dikeluarkan sih untuk per kapal, sehingga rata-rata kapal yang ada di situ itu menghasilkan emisi berapa gitu. Nah, emisinya diterima nggak? Sekarang kan ini ya, salah satu emisi itu menjadi penting dengan adanya aturan emisi kontrol area, misalkan kemudian green port, itu emisi kapal menjadi dibatasi. Apakah kita nanti bisa menentukan decision making-nya, apakah kapalnya harus ganti bahan bakar, apakah kita lakukan pengurangan exhaust gasnya itu kita olah supaya emisinya itu berkurang, itu bisa menentukan decision making. Thank you Zidan. Satu lagi mungkin ya, nanti kalian kalau pernah, saya nggak tahu nih apa namanya, websitenya AIS sedang bermasalah sepertinya. Ini adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh ITS, khususnya dari Lab Trams juga ya, yang diinisiasi oleh Pak Ketut juga. Itu kita memanfaatkan data AIS. Data AIS itu dia mengirimkan data dari satu kapal ke kapal yang lain, dari kapal ke base station yang ada di darat, itu dia mengirimkan datanya. Datanya apa saja yang dikirimkan? Datanya itu adalah data dinamis dan data statis kapal. Data dinamis itu data yang terus bergerak sepanjang waktu ya, misalkan posisi kapal, kecepatan kapal, itu data dinamis. Jadi setiap per berapa detik sekali, kira-kira per 6 detik sekali, kapal itu mengirimkan datanya ke base station yang ada di darat maupun ke kapal yang lain. Dan data statis itu data informasi dari kapal. Misalkan data tipe kapalnya, data informasi data apa namanya, ukuran kapal, kemudian DWT kapal, itu data statisnya. Nah, itu dikirimkan. Nah, ICTS ini sebenarnya melakukan proses statistik ini supaya kita memanfaatkan data-data tadi itu kira-kira bisa dipakai buat apa sih? Gitu. Jadi ada data diolah scientific solvernya ini, data-data ini dari SD Station, kemudian data kita integrasikan dengan data pipeline, kemudian kita integrasikan dengan data, ini contohnya data pipeline ya, kemudian kita olah menjadi informasi. Informasinya apa? Nah,
Jadi seperti ini, ketika kapal-kapal ini adalah gambar pipa yang ada di perairan Selat Madura juga, antara Jawa dan Madura. Ini pipa maupun kabel bawah laut ya. Pipanya milik gas dan juga minyak. Itu ada di sini semua. Nah, dari sana kita olah datanya. Data kapal-kapal yang kita melewati di sini, pipa itu ada peraturannya. Jadi kalau pipa gas bawah laut itu kapal itu nggak boleh berhenti di sana, karena dia bisa membahayakan pipa yang ada di bawahnya. Dia boleh melewatinya, tapi tidak boleh berhenti di sana pada jarak tertentu. Jadi ada yang namanya daerah terbatas dan ada yang namanya daerah terlarang, itu sekian meter dari pipa tersebut. Nah, kalau kapal-kapal itu ada di daerah situ, maka dia akan memberikan alert ke base station. Nanti base station-nya yang memberikan informasi, yang akan memberikan alert bahwa jangan di situ, karena di situ di bawahnya ada pipa. Nah, itu diolah oleh dengan metode itu kita bisa memberikan alert atau notifikasi. Contohnya lain, misalkan kapal-kapal yang mau masuk ke pelabuhan, monitoring kapal-kapal yang mau masuk ke pelabuhan, itu kan sebenarnya harus dicek ya, dia layak atau enggak. Gitu. Tapi secara random sebenarnya, tidak semua kapal. Nah, untuk memprioritaskan mana sih kapal yang perlu dicek oleh syah bandar yang ada di pelabuhan, mana kapal yang boleh masuk, itu kita lakukan dari data. Dari data-data kita tahu datanya misalkan dari usia kapal, dari flag stage-nya kapal, dari negara kapal tersebut, benderanya negara kapal tersebut. Itu dari sana kita bisa olah datanya, kemudian kita bisa menentukan, ternyata kapal ini lebih layak diprioritaskan untuk dilakukan untuk survei dulu sebelum dia masuk ke pelabuhan. Ini kapalnya nggak usah dilakukan survei karena berdasarkan data yang kita peroleh, kapalnya itu baru, kemudian kapalnya itu dari negara yang memiliki ketentuan ketat terhadap keselamatan misalkan, sehingga tidak perlu kita lakukan assessment. Yang kita assess itu adalah kapal-kapal yang risikonya itu memberikan risk index score-nya itu yang paling tinggi, misalkan. Ini dari tipe, dari bendera, dari usianya, sehingga kita bisa memprioritaskan kapal mana yang perlu disurvei. Gitu. Nah, ini sebenarnya kan contoh. AIS ini hanya akan menjadikan data saja, tanpa kalau tidak kita olah ya tidak akan menjadi informasi apapun. Gitu. Tadi kita punya data kapal, data statis, data dinamis. Kalau hanya berhenti di data ya sudah, hanya data saja. Tapi kita bisa mengolahnya, bisa kita olah menjadi alert, notifikasi untuk pipeline, kita bisa olah menjadi untuk kapal mana saja yang perlu disurvei sebelum masuk ke pelabuhan, dan sebagainya. Nanti bisa diolah menjadi, misalkan kita mau menghitung emisinya, itu juga bisa. Kalau kalian punya ide, misalkan indeksnya dipakai buat apa ya data ini ya, itu bisa menjadi suatu informasi yang baru. Itu kira-kira aplikasi statistika ya. Sebenarnya tadi itu adalah pengembangan statistika, tapi dengan penggabungan metode yang lainnya. Gitu. Ya, itu saja saya rasa materinya. Kita lanjutkan minggu depan tentang deskriptif statistiknya. Setelah perkuliahan nanti baru saya share materinya, silakan bisa cek di Classroom setelah saya sampaikan di perkuliahan. Masih ada beberapa contoh yang lain, silakan nanti kalau dibaca sendiri di slide-nya, saya sudah cantumkan beberapa contoh yang lain. Ini misalkan ini adalah tadi ya kapal-kapal yang mengalami dia menjatuhkan jangkar ya di pipa. Gitu. Jadi tadi kita kan tahu ya bahwa pipa di bawah laut ini
pipa yang dari bawah laut ini dia punya bahaya. Dia mengalami kejatuhan jangkar dari kapal yang melewatinya. Nah, kita bisa menghitung berapa peluang kapal itu menjatuhkan jangkar pada pipa bawah laut ini. Makanya tadi ada aturan bahwa sekian meter itu kapal itu tidak boleh berhenti, karena kalau dia berhenti takutnya dia akan menjatuhkan jangkarnya. Nah, tapi kan ada kondisi di mana misalkan kapalnya dalam keadaan emergensi gitu, kemudian dia harus menjatuhkan jangkar. Nah, berapa peluang kapal jangkar tersebut itu mengenai pipanya? Ini bisa dihitung. Probability P1, probability drop objeknya, P2, probability dia menjatuhkan objek atau jangkar itu di areanya. Ini sama. Di sini kita bisa tahu berapakah frekuensinya. Ini frekuensinya 3/4 minus 17, sangat kecil. Misalkan ini frekuensinya 0, 0, sekian. Ini juga sangat kecil. Ini untuk misalkan pada onshore gas pipeline, ini adalah pipa yang ada di darat. Kita mau assess berapa risiko pipa ini mengalami misalkan kebakaran akibat adanya leakage dari gas pipeline-nya ini. Misalkan pipa mengalami kebocoran, kemudian gasnya menjadi keluar. Kemudian ada penyebab, ada panas di luar yang akan menyebabkan kebakaran. Nah, ini kita assess berapakah peluang pipa ini mengalami kebocoran berapa sih? Kemudian seberapa besar leakage-nya itu, berapa peluang ketika bocornya, berapa milimeter, misalkan berapa 5 milimeter, berapa peluangnya. Pipa kebocorannya 10 milimeter, berapa peluangnya. Nanti kita bisa assess di sini ini ya, hole size-nya ini, misalkan dia bocor 25 milimeter, persentase leaks frekuensinya berapa. Peluangnya berarti ini adalah 0,57 untuk diameter 25 milimeter. Peluang penyebabnya berapa persen di sini? Misalkan peluang dia rusak karena korosi ternyata adalah 0,14. Peluang dia rusak karena adanya kecelakaan alam atau natural hazard-nya ini ternyata adalah 0,06 gitu. Nah, ini semuanya berbentuk peluang. Kemudian kita plotkan, kita bisa hitung berapakah hazard untuk jet fire-nya. Jet fire itu adalah ledakan ya, kebakaran yang ada ledakannya. Karena tadi itu misalkan leakage, kemudian ada sumber panas, kemudian dia mengalami jet fire. Ternyata ini adalah konsekuensinya berapa. Kemudian kita plotkan, kita bisa tahu nilai risiko pada pipa tersebut itu berapa. Ini adalah representasi risikonya. Ada peluang, ini frekuensinya, frekuensi kira-kira per tahunnya berapa kejadian, kemudian berapa korban jiwanya atau fatalitasnya, konsekuensinya. Oh, ternyata dia ada di kondisi yang risiko yang bisa diterima, risiko yang tidak bisa diterima, atau kondisi yang alarming as low as practicable, as low as acceptable. Ini contohnya tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini semuanya tentang peluang ya. Berapakah peluang leakage-nya, berapa peluang dia rusak karena penyebabnya ini. Sehingga kita bisa tahu risikonya itu berapa. Itu nanti kaitannya mungkin banyak di tugas akhir ya. Kalau sekarang statistika kita masih belum ke arah sana, minimal kita bisa menghitung peluangnya dulu gitu. Nanti peluangnya itu untuk event apa, nah nanti kalian kembangkan sendiri. Masih ada di keandalan bahas tentang peluang, kemudian manajemen risiko itu juga berbicara tentang peluang gitu. Jadi dasarnya itu adalah kita bisa menghitung dulu peluang suatu kejadian itu berapa.
Ya, saya rasa itu dulu dari saya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dari materi atau hal yang lainnya. Boleh. Mungkin tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Bob Sariko ada? Nggak ada. Oke, semuanya sudah absen dan pas 49 orang ya. Baik, kalau begitu itu dulu pengantar kita pada perkuliahannya. Kita sudah sepakati tadi rules-rules tentang perkuliahan, kemudian sekilas apa saja yang akan kita pelajari nanti selama 1 semester dan kira-kira aplikasinya seperti apa. Statistika rekayasa ini khususnya di bidang perkapalan. Ya, itu dulu kita lanjutkan, tolong dipelajari dulu materi selanjutnya mengenai statistik deskriptif ya. Jadi nanti kalau sudah ada sedikit gambaran, nanti kalau ada kesulitan di pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan bersama. Baik, saya izin mengakhiri lebih cepat di pertemuan pertama ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Siap, Bu. Baik, Bu. Baik, makasih, Bu. Semuanya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu.